Hai guys, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu audiens yang namanya tidak akan saya sebut dalam video ini, yang bertanya tentang apakah kalau kita membayar utang atau mengembalikan uang yang kita peroleh dari hasil tindak pidana, maka kita tidak akan dipenjara atau dibebaskan dari proses hukum yang ada, baik proses hukum yang ada di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, kalau pertanyaan tersebut dikaitkan dengan persoalan utang piutang, maka hal yang perlu digarisbawahi seperti yang telah saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya terkait utang piutang, bahwa persoalan utang piutang bukan merupakan ranah pidana, tetapi merupakan ranah perdata. Artinya, orang yang tidak membayar utangnya tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya diproses hukum sampai kemudian dihukum penjara oleh majelis hakim di tingkat pengadilan, kecuali dalam perjanjian utang piutang tersebut itu kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau unsur-unsur pidana. Misalnya, orang tersebut atau yang lebih kita kenal dengan istilah debitur meminjam uang dengan iming-iming atau rangkaian kebohongan atau tipu-tipu yang selanjutnya berhasil meyakinkan peminjam uang atau kreditur untuk meminjamkan uangnya kepada si debitur, bisa dengan mengatakan misalnya bahwa uang yang akan dipinjamnya itu untuk keperluan bisnis dengan iming-iming akan diberikan keuntungan yang besar setiap bulannya. Padahal apa yang disampaikan tersebut tidak benar, karena uang yang dipinjamnya itu kemudian ditujukan buat kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan bisnis. Apalagi misalnya uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada si peminjam atau kepada si kreditur, atau orang tersebut mengajukan pinjaman dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atau jaminan sertifikat rumah, tetapi belakangan diketahui bahwa sertifikat tanah dan bangunan atau rumah tersebut itu ternyata bodong atau palsu. Jadi, untuk kasus-kasus seperti ini tetap bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian sampai akhirnya kemudian diputus bersalah oleh majelis hakim pengadilan yang mempidanakan si pelaku atas perbuatan-perbuatannya dengan pidana penjara, termasuk apabila si peminjam atau si debitur tersebut itu melakukan pembayaran utang dengan menggunakan cek kosong. Kembali ke pertanyaan awal, apakah kalau kita membayar utang yang saya maksud di sini adalah utang yang memuat unsur dugaan tindak pidana atau mengembalikan uang yang kita peroleh atau kita ambil dari hasil tindak pidana, misalnya tindak pidana penipuan, pencurian, penggelapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya, maka kita sebagai pelaku dugaan tindak pidana tersebut tidak akan dipenjara atau dibebaskan dari proses hukum yang ada. Perlu saya sampaikan di sini, dalam hukum pidana kita mengenal istilah bahwa pembayaran atau pengembalian uang yang diperoleh dari melakukan dugaan tindak pidana tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dari dugaan tindak pidana tersebut. Jadi, kalau pelaku dugaan tindak pidana mengembalikan uang hasil tindak pidana, maka terhadap orang tersebut bisa tetap dipidana penjara atau hukuman denda oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Tetapi, dengan adanya asas keadilan restoratif atau yang lebih kita kenal dengan istilah restoratif justice, seperti yang pernah saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, maka terbuka peluang persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian. Artinya, antara si pelaku dan si korban bisa mengupayakan perdamaian. Misalnya, si pelaku mengganti kerugian dari si korban atau mengembalikan uang yang diperolehnya secara melawan hukum dari si korban, dengan ketentuan korban atau pelapor bersedia mencabut laporannya dan pihak kepolisian yang menerima dan memproses laporannya bersedia untuk menghentikan laporannya dengan mengeluarkan surat penghentian penyelidikan atau SP2 lidik atau mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3. Lalu, bagaimana kalau si korban atau pelapor tidak bersedia mencabut laporannya, atau korban atau pelapor bersedia mencabut laporannya tetapi pihak kepolisian yang menerima dan memproses laporannya tidak bersedia untuk menghentikan laporannya dengan mengeluarkan surat penghentian penyelidikan atau SP2 lidik atau mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3.
apakah proses hukum tetap bisa dilanjutkan hingga dipidana penjara terhadap si pelaku? Jawabannya tetap bisa dilanjut. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.